Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Di sini saya Victor Yoluardi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang berkaitan dengan katekese. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 3 poin yaitu ya guys. Di poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai arti dari katekese. Selanjutnya pada poin yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai latar belakang dari penyelenggaraan katekese tersebut. Kemudian kita lanjut pada poin yang ketiga yaitu mengenai katekese dalam misi gereja. Baik, kita langsung masuk aja kepada materinya. Baik, kita langsung masuk saja pada bagian yang pertama atau poin yang pertama yaitu adalah arti katekese. Nah, dalam arti katekese ini memiliki 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu arti kata katekese secara etimologi dan arti kata katekese dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut atau kita masuk saja pada bagian yang pertama, arti kata katekese secara etimologi. Secara etimologinya, menurut Marinus Telambanua 2005, kata katekese berasal dari kata katekein atau kata kerja dan katekesis atau kata benda. Akar dari kata ini adalah kat dan eko. Kat yang artinya keluar atau mengeluarkan ke arah yang luas, dan selanjutnya yaitu eko atau gema atau bergaul. Nah, jadi kalau kita artikan kata katekese ini secara propan yaitu adalah suatu gema yang dikeluarkan atau disampaikan ke arah yang luas. Jadi teman-teman, di sini saya menjelaskan sedikit mengenai arti kata katekese secara etimologi. Nah, di sini kan ada 2 akar kata yaitu kat dan eko atau keluar dan bergaung. Nah, di sini dapat kita jelaskan di sini juga ada kata gema. Dapat kita artikan kata gema di sini dapat kita artikan seperti seorang guru yang sedang menjelaskan materi di dalam kelas. Dan tentunya di dalam kelas tersebut ada murid atau siswa. Jadi dapat disimpulkan atau diartikan gema ini adalah seorang guru yang menyampaikan atau lagi menyampaikan materi kepada siswa. Dan dalam arti katekese juga menyebabkan semua hal atau semua benda menjadi bergaung. Nah, di sini artinya yaitu apa yang telah guru tadi sampaikan dapat diterima oleh para murid, dan para murid ini tidak hanya menerima pelajaran tersebut tetapi juga menyebarluaskan materi tersebut kepada yang lainnya. Jadi dapat kita simpulkan atau dapat kita artikan kata katekese ini secara etimologi kita ambil contoh yaitu seperti seorang guru yang lagi menjelaskan, lagi menggemakan suatu materi kepada para siswa atau para murid, dan para murid ini menyebabkan para murid ini tidak hanya menerima atau mendengarkan materi tersebut, tetapi juga para murid ini meluaskan pelajaran yang dari guru tadi sampaikan kepada mereka sebarluaskan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi selanjutnya yaitu arti kata katekese dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, katekese dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah pengajaran agama. Nah, jadi kita simpulkan dari kedua istilah ini yaitu adalah katekese ini adalah suatu pengajaran agama yang disampaikan secara lisan
Dan pengajaran yang diterima ini tidak hanya diterima saja, tetapi disebarluaskan oleh para murid atau orang-orang yang diajarkan. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu mengenai latar belakang dari penyelenggaraan katekese tersebut. Baik, di sini kita dapat melihat latar belakang penyelenggaraan katekese itu. Kita lihat dari kitab suci, baik itu dalam Injil Matius, Injil Lukas, kemudian Kisah Para Rasul. Jadi latar belakang dari penyelenggaraan katekese itu dimulai dari Yesus yang mengajar. Jadi dalam Injil-Injil kita melihat bahwa di sana diceritakan mengenai Yesus yang mengajarkan suatu hal atau mengenai kerajaan Allah kepada para muridnya. Kemudian dilanjutkan dengan para murid atau para rasul yang mengajar, melanjutkan dari ajaran yang diberikan oleh Yesus sendiri. Jadi inti dari pengajaran yang disampaikan oleh para rasul tersebut adalah mengenai Yesus itu sendiri. Jadi di sini dapat kita lihat dan kita rasakan bahwa latar belakang dari penyelenggaraan katekese itu sebenarnya sudah ada dan sudah lama terjadi. Yang seperti kita lihat ataupun seperti kita baca-baca dalam kitab suci, bahwa dulu itu katekese itu sudah terjadi sejak zaman Yesus, yang dimana Yesus mengajar, kemudian dilanjutkan oleh para rasul yang mengajar. Dan isi dari ajaran yang diberikan oleh para rasul itu adalah mengenai Yesus itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan latar belakang dari penyelenggaraan katekese itu dimulai oleh Yesus sendiri, yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul atau para murid-muridnya, dan kemudian dilanjutkan hingga sekarang oleh para hierarki gereja. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk pada materi yang terakhir atau materi yang ketiga. Jadi materi yang ketiga yaitu mengenai katekese dalam misi gereja. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menyinggung mengenai misi gereja terlebih dahulu. Misi gereja yaitu ingin menyelamatkan umat manusia. Nah, jadi untuk menyelamatkan umat manusia ini, yang pastinya gereja harus memberikan suatu pengajaran kepada semua umat manusia. Nah, jadi teman-teman semuanya, tujuan dari pengajaran tersebut adalah untuk membuat semua orang ataupun semua umat menjadi mengenal, mengasihi, dan kembali mengikuti Yesus. Jadi itu merupakan tujuan dari pengajaran tersebut. Jadi teman-teman semuanya, pengajaran tersebut sangatlah penting untuk diteruskan hingga zaman sekarang, karena pengajaran tersebut merupakan perintah atau tugas perutusan yang berasal dari Yesus Kristus sendiri. Baik teman-teman semuanya, mungkin pemaparan dari saya cukup sampai di sini. Semoga materi pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Victoria Luardi pamit undur diri. Bye-bye.